Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. berdampingan dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, sulubus kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendiskusikan tentang promosi desa wisata. Alhamdulillah, Gus Ivan sudah bisa bergabung kembali. Cuma ini belum masuk, mungkin sedang persiapan. Jadi sepertinya kita akan mendapatkan informasi update tentang rencana aplikasi promosi yang akan dikembangkan oleh Kementerian Desa, karena kemarin di forum dari Gus Menteri Salim di acara Jumpa Pers itu menyampaikan tentang rencana untuk ada lomba bagaimana menggemakan desa wisata ini dengan beberapa program, bahkan ada lomba promosi desa wisata berhadiah sampai 1 miliar rupiah. Nah, ini mungkin bagian yang ingin disampaikan oleh Gus Ivan pada kesempatan kali ini, tapi kita masih menunggu, belum masuk ini Gus Ivan. Studio tolong dikonfirmasi ulang ke Gus Ivan, acara sudah kita mulai. Kerabat desa mungkin ada yang di desanya punya desa wisata, desanya ditetapkan sebagai desa wisata. Mungkin bisa berbagi cerita seperti apa, karena menurut saya desa wisata dan objek wisata desa itu beda. Objek wisata ada di desa dengan desa wisata itu sepertinya beda menurut saya, tapi saya nggak tahu ini mungkin TA dan TA dari pendamping profesional lebih paham daripada saya tentang desa wisata, karena menurut saya objek wisata ada di desa itu tidak berarti bahwa desa itu adalah desa wisata. Desa wisata itu mestinya ya konsepsinya terintegrasi semua kegiatan warga di desa itu mendukung wisata di desa itu. Silakan kalau sambil menunggu kita berbincang tentang desa wisata, mungkin ada TA yang
wilayahnya atau PLD yang wilayahnya merupakan kawasan desa wisata? Pak Sabana, ketua kelas, mungkin bisa memberikan pandangannya tentang desa wisata, karena ini salah satu leader SDGs juga, jadi mungkin paham juga ini tentang konsepsi desa wisata. Karena saya ini kadang-kadang suka bingung, teriak-teriak desa wisata tapi ternyata cuma punya waterboom gitu kan, terus dibilang desa wisata, punya spot selfie desa wisata. Karena menurut saya ya kalau cuma kayak gitu ya Anda punya objek wisata, bukan punya desa wisata, atau tidak dalam konteks desa wisata. Silakan Pak Sabana bisa memberikan pandangannya. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat penggiat desa. Pagi ini sih topiknya menarik ini Pak De ya, kalau bicara desa wisata, karena memang pemerintah pusat mendorong pengembangan potensi wisata yang ada di desa ini menjadi sebuah peluang usaha, peluang bisnis, bagaimana bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Maka menjadi menarik ketika wisata desa yang ada dikembangkan menjadi desa wisata. Nah, memang pemahamannya ini sedikit berbeda, dan kalau kita bicara rencana strategis pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan juga Kementerian Pariwisata, maka potensi-potensi yang ada di desa itu harus dikembangkan agar bisa menumbuhkan dampak bagi masyarakat desa itu sendiri, terutama pada aspek pemulihan ekonomi. Jadi memang sayang kalau misalnya desa ini memiliki potensi wisata, tapi tidak dikembangkan sebagai desa wisata. Nah, dana desa bisa diprioritaskan untuk penggunaan itu, untuk pengembangan desa wisata itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di Permendes, itu kan ada 4 atau 5 ya, kalau tidak salah, yang terkait dengan pengembangan desa wisata itu sendiri. Bagaimana pengelolaannya itu dimulai dari pendataan, karena potensi-potensi pariwisata yang ada di desa itu wajib dilakukan identifikasi sejauh mana kondisinya. Bukan berarti desa-desa yang tidak memiliki potensi pariwisata itu tidak bisa mengembangkan, bisa, tapi mungkin pada aspek lain pengembangannya, Pak De. Jadi kita sendiri sebenarnya di beberapa wilayah di Sumatera Barat terutama juga mendorong pengembangan desa wisata cukup banyak, apakah wisata alam, wisata kuliner, ataupun wisata budaya yang memang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, ketika desa itu tidak punya potensi sumber daya alam, apa potensi pariwisata yang bisa dikembangkan? Mungkin itu, Pak De. Maaf lagi masih batuk ini. Apa sahabat? Desa wisata sendiri kan harus ada penetapan nih. Ada SK penetapan desa wisata. Karena bicara desa wisata ini kan bukan kemudian satu desa membangun kolam pancingan menjadi tempat wisata, itu kemudian bisa disebut desa wisata kan gitu. Tapi desa wisata itu kan harus terintegrasi nih, bahwa masyarakat itu siap untuk kemudian terlibat di dalamnya, kemudian segmentasinya juga perlu jelas, karena saya melihat di beberapa tempat itu kan hanya semacam kayak ikut-ikutan aja. Oh, di sana rame kayak gini ya dibikin, tetapi tidak kemudian sustain, tidak kemudian berlanjut. Karena prinsip wisata menurut saya, karena kebetulan saya dulu pernah aktif di NGO wisata. Jadi kalau wisata itu prinsipnya adalah apa yang dilihat, kemudian apa yang bisa dibeli, apa yang bisa dinikmati. Jadi ada shop, see, ya kan, seeing, apa yang kamu lihat, apa yang bisa kamu beli.
Kalau zaman dulu sih masih ada tambah satu lagi seks kan gitu. Tapi kalau sekarang kan udah pasti enggak itu. Kalau di tahun 90-an itu salah satu yang bisa dikembangkan seperti di Thailand dan seterusnya. Tapi Indonesia pasti jelas nggak mengembangkan yang itu. Kemudian perkembangan lanjutannya adalah bagaimana merasakan sesuatu yang berbeda, tidak akan dapat di tempat lain. Nah itu satu kelebihan dari objek wisata. Nah kalau yang sekarang ini dari peraturan yang ada nih, karena kan teman-teman mungkin lebih menguasai dengan aturan-aturan yang ada. Saya melihat kan Bupati membuat peraturan tentang pembentukan dan pengembangan desa wisata dan desa budaya, umpamanya di Kabupaten Purbalingga itu 2017 dibikin perbuknya, kemudian di Karanganyar juga membuat peraturan bupati dan seterusnya. Ini pemahaman desa wisata sendiri sebenarnya konsepsinya seperti apa nih, dan dari Kementerian Desa sudah sedalam apa ini mengeduket tentang konsepsi desa wisata ini? Ya, itu juga yang sebenarnya menjadi problem besar ya Pak De ya, karena di banyak daerah sendiri antara OPD yang menaungi atau mengkoordinir soal pariwisata yaitu Dinas Pariwisata juga dengan kehadiran Undang-Undang Desa seharusnya bisa berbagi peran, berbagi tugas bagaimana mengembangkan desa wisata itu sendiri. Di kami sendiri juga hari ini sedang mencoba memformulasikan melalui rencana pengembangan induk pariwisata Ripda itu sendiri supaya pengembangan desa wisata yang ada di desa kami Nagari itu tidak berbenturan dengan rencana induk pengembangan pariwisata di tingkat daerah, karena memang seperti yang disampaikan Pak De tadi, sustainable itu menjadi penting gitu ya. Jangan-jangan karena semangat euforia mengembangkan pariwisata lalu kemudian menghancurkan sumber-sumber daya alam yang ada gitu kan. Nah ini menjadi penting juga sehingga pengembangan pariwisata itu juga harus berlandaskan sustainability development goals-nya juga, gitu. Baik dari sumber daya manusianya, sumber daya alamnya maupun sumber-sumber daya yang ada di desa itu sendiri. Nah sebagian daerah itu sudah cukup baik karena memang melandingkan pengembangan desa wisata dalam bentuk regulasi Perbub. Nah, kami juga sedang menyusun itu di Kabupaten Pasaman Barat agar Perbub ini bisa menjadi payung hukum bagi desa, terutama dalam pengembangan kawasan wisata yang terintegrasi. Jadi memang silakan desa Nagari mengembangkan pariwisata, tapi juga berlandaskan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, jadi tanpa merusak sumber daya yang ada. Mungkin begitu, Pak De. Kang Iman, mungkin ada yang mau di-share informasinya ini tentang menjadi desa wisata Nusantara nomor 1. Saya nggak tahu ini maksudnya di kampungnya Iman atau gimana. Silakan. Terima kasih Pak Ade. Ini saya ucapkan terima kasih. Memang di tahun 2019 kebetulan kan Desa Dambingasa ikut tapi nomor 7 gitu di tahun 2019, dan kalau yang di Cijulang itu yang ada Green Canyon-nya itu yang nomor 1. Makanya saya ingin belajar karena ini tentang desa wisata dari TPP di Desa Cijulang untuk bisa share tentang keberhasilannya menjadi desa wisata Nusantara tingkat 1 oleh yang diadakan oleh Kemendes gitu Pak. Pertanyaannya ada di room ini apa enggak? Kalau enggak ada di room ini kamu tanya juga enggak akan dijawab. Iya, terus kalau yang kedua emang sedikit saya sharekan pada 2019 memang kami menduduki nomor 7 untuk desa wisata Nusantara. Di situ sekarang sudah ada perkembangan yang bagus karena memang ini desa wisata seperti yang disebutkan memang harus diusulkan oleh desa ke kabupaten, nanti oleh dinas, yaitu dinas Dinporabut itu akan akan diseleksi, akan dia datang ke tempat yang
desanya apa aja yang menjadi usulannya, dan nanti kalau memang sesuai dengan kriterianya akan ditetapkan melalui SK Bupati. Dan berkali-kali itu ternyata pada saat 2019 kami diikutkan dalam Desa Wisata Belantara, itu mendapatkan nomor 7 tingkat nasional dari Kemendes gitu Pak. Konsep desa wisatanya kayak apa di tempat kamu, supaya kita juga tahu nih konsep desa wisata itu karena punya rest area, kemudian dikembangkan jadi taman dan seterusnya, atau kemudian di situ terintegrasi orang bisa nginep homestay di rumah penduduk atau bagaimana? Kalau untuk di awal-awal kami itu kan pengembangan desa wisata itu dikelola oleh BUMDes Dekade Maju Pak. Di situ yang menjadi anjuran kami di rest areanya itu ada Curug Telu itu Pak. Di situ ada rafting kayak gitu. Terus untuk perkembangannya sekarang di daerah area tersebut banyak tumbuh homestay dari masyarakat yang mendirikan di area sentral Curug Telu gitu Pak. Dan itu menjadi penyangga wisata Batu Raden. Dan sekarang homestay atau kemudian tempat menginap, beda ya homestay sama tempat menginap. Masyarakat membangun tempat menginap atau masyarakat homestay artinya masuk ke tinggal di tempat masyarakat. Di sana di Desa Karangsalam sekarang yang lebih berkembang itu ke penginapan yang mendekati tempat wisata. Untuk homestay-nya sangat kecil karena sentral areanya itu ya sekitar ada 3 kiloan sih dari rumah penduduk gitu Pak. Jadi karena kemarin contohnya kami itu mendapatkan dari atas prestasinya itu oleh Kemendes dibimbing kebutuhannya, yaitu membuat penginapan ada 2 unit. Oke, ini memang menarik. Kita perlu tahu tentang konsepsi desa wisata dan objek wisata di desa ini pastinya sesuatu yang perlu diberikan pencerahan ini. Karena kalau objek wisata di desa ya selama desa itu punya potensi alam, ada objek wisata ya enough, cukup sampai pada mengelola objek wisata. Badan Usaha Milik Desa mengelola objek wisata menurut saya menjadi berbeda dengan kawasan atau desa menjadi desa wisata. Kira-kira gitu ya Pak Sabana ya? Atau secara regulasinya kayak apa ini mungkin yang sejauh ini yang Pak Sabana ikuti sebagai salah satu leader ini tentang SDGs? Iya. Memang betul Pak De. Jadi jangan sampai desa atau super desa itu juga salah kaprah memahami bagaimana pengembangan desa wisata. Bisa saja objek wisata yang ada di desa itu dikembangkan untuk pengembangan desa wisata, tapi bisa juga tidak sebenarnya kan. Kalau memang aspek yang lain tidak mendukung gitu kan. Bisa saja dia hanya objek wisata lokal gitu kan, tapi bagaimana mengembangkan menjadi desa wisata perlu kajian. Dan betul bahwa di beberapa tempat memang berbeda-beda sih pemahamannya bagaimana Pokdarwis, kelompok sadar wisata itu dibentuk oleh desa sesuai kewenangan desa, lalu diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola objek-objek wisata yang ada di desa gitu kan. Dan di sebagian daerah itu dikuatkan dengan SK Bupati yang memang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata. Itu ada, memang sangat tergantung lagi bagaimana desa dan kabupaten atau supradesa memahami pengembangan desa wisata itu sendiri. Gitu Pak De. Sejauh ini peran dari TA ya di kabupaten mengkonsolidasi dengan dinas-dinas di
di kabupaten tentang desa wisata ini sejauh mungkin di wilayahnya Pak Sabana mungkin sejauh mana ini sebelum ke Pak Panudi ini sudah resign. Silakan Pak Sabana. Ini sambil nunggu Gus Ivan ini belum masuk. Ya, kebetulan kami Pak De ini berada secara geografis di kawasan Geopark. Jadi Kabupaten Pasaman Barat itu memiliki 9 destinasi geopark dan 3 diantaranya berskala internasional. Jadi sedang dikembangkan konsep desa wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat itu adalah geopark. Dengan demikian maka ketentuan pengelolaan wisata desa geopark itu berlaku secara internasional. Nah, kami teman-teman pendamping itu terlibat dalam penyusunan regulasi di tingkat kabupaten untuk bersama-sama menyusun perbub nih pada perbub pengelolaan desa wisata. Kalau untuk perdesnya sendiri kita sudah rancang, kemarin kita berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas PMD itu agar bagaimana nagari-nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat sudah mulai melakukan tahapan-tahapan pendataan potensi dulu. Sebelum kita bicara nanti aspek pembangunan, aspek pelatihan, dan lain-lain. Jadi memang dituangkan dalam bentuk perbub, dan di desa ada perdes tentang pengelolaan desa wisata itu sendiri. Nah ini berkolaborasi dan bekerjasama antara desa dengan kabupaten. Mungkin teman-teman yang lain juga banyak Pak yang juga mengelola pengembangan desa wisata di daerahnya. Oke, silakan Mas Panudi, open mic. Terima kasih Pak Kaco, selamat pagi kawan-kawan semua. Ya, kami sekedar sharing aja. Di Sidoarjo itu ada 3 desa wisata. Satu itu Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, kemudian 2 Desa Rombo, Kecamatan Baki, dan 3 Desa Trangsang, Kecamatan Gadak. Kemarin yang mendapatkan penghargaan dari BCA kalau nggak biru itu ke Desa Ngrombo, itu sentral kaitannya dengan pembuatan gitar oleh masyarakat, sehingga kaitannya tadi antara desa wisata sama desa yang punya potensi atau katakanlah punya potensi untuk wisata. Nah, menurut pemahaman saya ini Pak Dikoco, kalau desa wisata itu memang dari tidak hanya OPD, juga dari pemerintah desa, dari masyarakat, itu memang menyadari dan mempunyai inisiatif untuk melakukan mulai dari master plan atau desain kaitannya untuk menjadikan desa itu menjadi desa wisata yang berkembang, sehingga dia mempunyai master plan-nya kaitannya untuk pengembangan kaitannya desa wisata. Di samping tadi ada SK Bupati. Contoh aja tadi yang di Kecamatan Mojolaban Wirun, mungkin Pak Dikoco dengar kalau di daerah Mekonan itu salah satu produknya adalah produk JIU itu. Tapi yang di sana itu memang kerjasama dengan UGM ketika menyusun kaitannya dengan master plan desain desa wisata itu dengan Fakultas Sastra dan Pariwisata yang kaitannya di, sehingga dia sudah mempunyai katakanlah master plan, dan kaitannya dengan itu juga kita kaitkan dengan kawasan perdesaan yang berbasis agro seni budaya dan pariwisata. Nah ini yang kami juga terlibat kaitannya ketika menyusun perbub pembangunan kawasannya itu. Nah ini yang menurut saya bagaimana biar katakanlah kaitannya dengan baik itu pemerintah desa, kemudian warga desanya, juga OPD-nya, itu ya sinergis bagaimana menciptakan menjadikan desa tersebut itu menjadi desa yang katakanlah bagi wisatawan itu kerasan, istilahnya orang Jawa itu kerasan di sana. Seperti di Wirun itu kan ada produk membuat gamelan. Ini membuat gamelan. Kemudian ada produk
membuat wayang, kemudian ada petilasan semacam candi lah, candi kecil. Juga ada katalah budaya reog, juga ada pertanian dan lain-lain. Nah ini yang harus kita selaku pendamping kalau mau menjadikan desa itu benar-benar katalah menjadi desa wisata, saya yakin tidak bisa hanya berdiri satu desa tersebut. Itu harus kawasan. Katalah di sana ada sebenarnya ada 4 atau 5, 4 desa yang kaitannya dengan pembangunan kawasan itu. Sehingga desa intinya adalah Desa Wirun, yang tadi beberapa punya potensi wisata dan sudah di-SK-kan. Kemudian ditopang oleh desa-desa sekitarnya. Desa Dukuh itu yang punya ciri khas kaitannya dengan memproduk karak mungkin Pak Dikoco paham kalau karak dengan bahkan dengan mesin, kemudian industri karak dengan mesin, kemudian di sana juga ada tadi yang kami sampaikan industri ciu, etanol itu tadi, alkohol, itu di daerah Bekonan dan lain-lain. Kemudian juga ditopang dengan Desa Laban yang di sana juga dekat dengan Bengawan Solo. Bengawan Solo yang setiap tahunnya juga ada semacam festival Joko Tingkir atau apalah. Ini yang harusnya ini desa itu ketika desa wisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Tadi kami sampaikan tetap memperhatikan tata ruang di situ, tapi juga memperhatikan topangan-topangan dari desa yang lain. Yang ini yang mau tidak mau ke depan harus kita lakukan, karena kalau hanya satu desa saya yakin kurang kuat. Ketika mau jadikan kawasan ya biar katalah desa atau wisatawan itu kerasan di wilayah tersebut, ya itu harus ada tadi kerjasama baik itu wisata dan lain-lain di beberapa desa yang ada itu, Pak. Dan itu dikelola, bahkan itu dikelola ini kan sudah terbentuk BUMDes bersamanya ini, sudah terbentuk BUMDes bersamanya. Nah, ini harapan kami karena kemarin pandemi ya agak pengunjungnya juga karena pandemi ya terus terang berdampaknya juga luar biasa. Tapi ini pada dasarnya event-event baik tahunan dan lain-lain itu sudah dilakukan itu Pak Dikoco. Itu yang saya soroti di salah satu desa wisata di Desa Wirun, tapi itu dalam sebuah kawasan namanya kawasannya adalah Pusoko Widulanang, pusat wisata, pusat kawasan desa tadi Wirun, Laban, kemudian Dukuh, Cangkol itu. Tapi itu dikasih nama itu Pak Dikoco. Itu sekedar sharing Pak Dikoco. Tapi harapan kami sebenarnya ada OPD ini yang terus terang OPD tempat kami juga kami dorong karena sudah ada dokumen perencanaan pengembangan kawasan. Sebenarnya kami sering ketika rapat OPD itu apa peran dari OPD yang bukan kewenangan desa ini harus OPD, karena kalau yang bukan kewenangan desa tidak cukup dengan dana desa dan bukan kewenangannya. Itu sering kami dorong ketika rapat OPD antar OPD di Kabupaten Sidoarjo. Itu Pak Dikoco. Terima kasih. Ada kekurangan, silakan mohon maaf. Oke, terima kasih. Ini tambahan pencerahan ini. Jadi kalau desa wisata mestinya merupakan kawasan, artinya tidak cuma satu desa. Ini menarik juga karena kalau kita bicara terjemahan bebas dari village tourism itu adalah wisata di mana sekelompok kecil wisatawan itu tinggal atau ada dekat merasakan suasana tradisional dari desa itu. Jadi kalau tadi Sukoharjo memang ada penghasil ciu ya mungkin memang perlu dikembangkan juga di situ panginju-panginjunya gitu kan, paguyuban ciu. Jadi bagaimana teman-teman yang ada hari-hari tertentu di tempat tertentu ya
Ya memang di situ duduk bareng menikmati ciu, menikmati minum alkohol gitu ya. Karena itu sebenarnya salah satu tradisi dari keraton juga untuk kemudian duduk bareng menikmati ciu, menikmati alkohol yang diproduksi dari teman-teman di Bekonang ini. Ini ya cuma memang itu bagian-bagian yang menurut saya menarik ketika bicara desa wisata. Konsepsinya mestinya adalah konsepsi kawasan, bukan konsepsi satu desa, sehingga peran dari pemerintah supradesa ini menjadi penting untuk pengembangan. Tapi mungkin teman-teman desa wisata yang lebih paham, kita ngobrol ini karena kebetulan Gus Ivan yang sampai menit ini belum bergabung. Judul ini dari beliau, tapi mungkin beliau ada kegiatan lain mendadak sehingga belum bisa bergabung. Silakan Razi, ada yang ingin disampaikan open mic? Halo. Silakan mic-nya dibuka. Ya, terima kasih Pak De. Ya. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Aceh Tenggara terletak di wilayah Loser ya. Gunung Loser itu berada di Aceh Tenggara. Yang kedua, terkait tentang desa wisata, kita sudah siapkan peraturan bupati tentang kawasan wisata di Kabupaten Aceh Tenggara. Ada beberapa desa yang sudah kita jadikan daerah wisata. Yang ketiga, ini terkait tentang kewenangan desa, itu juga sudah ada pembahasan lebih detail bagaimana sistem kewenangan, apa yang dikerjakan oleh desa dan segala macam. Alhamdulillah saat ini Pak De, kita sudah lakukan beberapa kerjasama ya, salah satu dari program CSR-nya dan sekaligus UNICEF. Sebenarnya hari ini sudah membuat di suatu desa wisata ya. Ini nanti akan kita kerucutkan setelah pembahasannya selesai, setelah FGD-nya selesai. Tapi yang sudah berjalan saat ini ada yang namanya SEL, Sekolah Ekosistem Loser. Terus ada pemanfaatan wilayah Gunung Loser. Tapi saat ini kan tengah proses pembahasan itu Pak De, bagaimana pemanfaatan desa itu sendiri sehingga tidak terlalu jauh merambah wilayah Taman Nasional Gunung Loser. Ini sekarang yang saat ini yang sedang detail kita bahas, sehingga kawasan-kawasan hutan Gunung Loser itu bisa lebih terjaga. Itu untuk di wilayah Aceh Tenggara ada beberapa memang Pak De, wisata-wisata alam hari ini. Ada namanya Bengkung juga, itu dari Aceh Tenggara itu lagi proses. Kalau kita ke sana itu perjalanan kurang lebih sekitar 4 jam menaiki boat Pak De ya. Di sana nanti kita nggak ada sinyal dan segala macam, tetapi kita khusus memang menikmati bagaimana menikmati air sungai, air terjun dan segala macam yang tingginya belasan meter. Terus ikan yang alami yang menangkapnya itu hanya bisa dipancing. Ya hal-hal seperti itu sekarang lagi ada sedang proses perluasan Pak De, sedang proses peraturan bupati terkait tentang pembangunan itu sendiri. Sekian Pak De. Tidak masuk yang konsep wisata halal itu ya? Belum Pak De, belum. Cuman itu khusus sebenarnya konsep wisata halal itu gini, untuk di Aceh Tenggara itu tidak ada masalah sebenarnya Pak De. Ya, mestinya memang kalau rata-rata muslim ya nggak perlu konsep wisata halal. Wisata halal itu mestinya di tempat-tempat yang penduduk mayoritas. Penduduk mayoritasnya non muslim baru bicara ada wisata halal. Nah, berarti tempat-tempat itu halal. Tapi itu pun sebenarnya kalau kita bicara di Indonesia jadi nggak penting, karena di Bali yang penduduknya mungkin banyak yang non muslim pun kita juga gampang menemukan tempat-tempat yang halal gitu kan. Artinya orang tidak kesulitan untuk mencari produk halal ya, ngapain juga dipakai konsep wisata halal dan seterusnya. Itu ketemunya kayak di perkotaan bikin kawasan perumahan muslim gitu kan, malah justru
mengkotak-kotakkan masyarakat. Oke, ini menarik sekali kita bicara konsep desa wisata, dan sebenarnya ini menjadi penting kita perlu mendengar dari Gus Ivan, karena Kementerian Desa kemarin juga sudah meluncurkan satu rencana pengembangan aplikasi. Saya nggak tahu persis ini maknanya seperti apa, karena satu sisi di satu forum Gus Salim pernah menyampaikan bahwa Kementerian Desa kalau bikin marketplace sih bisa-bisa aja, tapi tidak tertarik untuk mengembangkan. Jadi lebih pada marketplace itu dikembangkan oleh BUMDes dan seterusnya. Tapi kemarin kok kemudian ada ide untuk marketplace pariwisata desa, artinya khusus desa wisata, bahkan ada alokasi khusus untuk promo desa wisata dan seterusnya. Ini bagian yang mungkin kita perlu mendengar penjelasan dari kementerian, agenda programnya seperti apa. Tapi karena memang Gus Ivan belum masuk, jadi kita belum bisa memberikan belum bisa mendapatkan informasinya. Mungkin ada acara mendadak dengan penyiapan beliau sedang mengikuti satu proses untuk karir beliau. Semoga segera kita bisa mendengar langsung dari Gus Ivan. Mungkin kerabat desa yang lain ada yang ingin menyampaikan pandangan pendapatnya tentang desa wisata ini. Gunung Kidul mungkin bisa silakan Risen kalau tertarik untuk bicara, karena salah satu contoh menarik sebenarnya di Gunung Kidul itu ketika bicara gua-gua yang indah itu yang menemukan atau yang mengembangkan itu anak-anak muda, menemukan tempat-tempat yang bagus untuk masuk ke lorong-lorong gua dan seterusnya. Tapi kemudian perkembangannya pemerintah daerah terlibat di dalamnya dan seterusnya. Tapi ada juga informasi tentang hubungan antara kelompok anak-anak muda yang menemukan dengan pengelola yang baru jadi kurang harmonis dan seterusnya. Tapi semoga ini sudah tidak ada lagi. Mas Indarto, ada yang ingin disampaikan? Mungkin termasuk wilayahnya Mas Indarto atau bukan, pengembangan wisata baru di daerah Gunung Kidul? Atau yang lain silakan kalau mau menyampaikan pendapat Resen. Saya tidak berani banyak mengomentari tentang desa wisata ini karena memang pemahaman saya mungkin tidak terlalu dalam tentang konsepsi desa wisata, karena pemahaman saya lebih pada bagaimana mengembangkan objek wisata, dan ketika kemudian sudah berkembang maka kemudian perlu berpikir tentang bagaimana pariwisata melibatkan masyarakat, dan ketika melibatkan masyarakat maka dibangunlah satu konsepsi desa wisata, artinya masyarakat terlibat lebih dalam. Dan kalau bicara desa wisata ini memang masyarakat secara langsung itu menyadari bahwa mereka adalah ekosistem pariwisata. Jadi sikap terhadap orang baru, keramah tamahannya ketika diminta bantuan untuk mendapatkan informasi petunjuk arah atau kemudian sampai ketika ada pengunjung wisatawan itu harus benar-benar dibikin nyaman, tidak kemudian merasa terganggu dengan preman-preman tukang parkir dan seterusnya. Ini yang menurut saya bagian yang perlu ditanamkan kesadaran. Kalau untuk pengembang luasan informasi, sebenarnya dengan sosial media yang ada memang sekarang menjadi lebih mudah, walaupun sebenarnya perlu kejujuran menyampaikan, artinya jangan sampai juga karena kemudahan untuk melakukan editing gambar dan seterusnya membuat orang datang itu kecewa.
oh kalau di foto kok kayak gini, begitu datang kok kayak gini ya, ini bagian yang perlu dijaga juga. Ada yang ingin menyampaikan pandangan pendapatnya, silakan. Ini nggak terasa udah 40 menit lebih kita menunggu Gus Ivan belum bisa bergabung. Pak Sabana, ada yang ingin ditambahkan lagi? Silakan. Ya, sebenarnya Pak De, ketika pemerintah pusat ya mencanangkan bahwa sektor pariwisata ini menjadi sektor yang sangat seksi, karena memang harapannya melalui pengembangan pariwisata itu baik melalui mekanisme kawasan pedesaan, karena bisa menggabungkan beberapa potensi wisata yang ada di desa menjadi sebuah kawasan terpadu ya, kawasan pengembangan itu kemudian kan menjadi kesepakatan pemerintah, sehingga pada tahun lalu kita sama-sama ketahui muncul apa yang dinamakan dengan destinasi wisata super prioritas, Pak. Ada 41 daerah yang kemudian ini ditetapkan oleh pemerintah pusat sebenarnya sebagai pengembangan kawasan itu sendiri. Nah, tinggal lagi bagaimana pengembangan kawasan wisata itu atau kawasan desa wisata itu bisa diarahkan tanpa harus merusak, misalnya tanpa harus melanggar apa-apa yang menjadi ketentuan bagi pengembangan desa wisata itu. Artinya pada aspek ini sebenarnya kita tidak perlu ngotot membangun fisik gitu ya. Kalau kemudian akhirnya pembangunan fisik di kawasan wisata itu justru merusak ekosistem, merusak keindahan objek wisata misalnya. Karena kalau targetnya wisatawan luar negeri misalnya, bukan wisatawan lokal, mereka justru suka yang alami, yang asli yang disampaikan misalnya Farul tadi. Justru kalau misalnya dibangun beton, dibangun jalan, mereka justru tidak menarik karena mereka berasal dari negara-negara maju misalnya. Nah, hal-hal itu yang kadang-kadang kurang disadari oleh kita. Perlu kesadaran wisata di level masyarakat, di level desa. Kita boleh mengembangkan pariwisata, tapi jangan merusak wisata yang ada. Gitu kan? Karena ketika terjadi pembangunan, maka terjadi perubahan dan akan berdampak terhadap objek pariwisata itu sendiri. Nah, ini yang mungkin juga mesti menjadi catatan dan pertimbangan. Apalagi kalau kita kaitkan misalnya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan hari ini. Nah, pengembangan desa wisata itu diharapkan tidak merusak, kemudian menurunkan kualitas wisata itu untuk keberlanjutan generasi di masa mendatang. Karena memang potensi pariwisatanya ini kan sangat mesti dijaga, tidak hanya dinikmati oleh kita saja hari ini, tapi juga bagaimana generasi-generasi ke depan juga bisa menikmati wisata itu sendiri. Mungkin demikian, Pak De. Ya, menarik sekali yang disampaikan Pak Sabana tadi. Ini sebenarnya adalah memang yang paling utama adalah kesepahaman bersama dulu konsepnya akan dikembangkan seperti apa. Jadi pernah dulu di waktu tahun 2000-an itu ketika kita masih aktif di NGO untuk masalah pariwisata di Jawa Tengah, salah satunya adalah ketika bangunan punyanya PGP waktu itu ada satu rumah perkebunan kopi, pengolahan kopi dan seterusnya, itu banyak wisata asing yang datang. Sebenarnya kenapa wisatawan asing ini wisatawan asing ini datang itu ya karena dia ingin menikmati suasananya. Suasana perkebunan itu seperti apa, kemudian tidur di tengah kebun itu seperti apa dan seterusnya. Tetapi ketika kemudian frame-nya itu berubah dan dinas pariwisata itu berpikir bahwa oh ini potensi wisata, kemudian bagaimana anak-anak wisatawan domestik itu bisa ikut datang ke situ, kemudian dibangunlah kolam renang, dibangunlah semacam arena bermain anak dan seterusnya.
justru langsung membuat wisatawan asing udah langsung nggak ada yang datang, karena memang yang dia dapatkan, yang ingin dia dapatkan sudah hilang dari situ. Nah, ini yang mungkin bagian yang menjadi menarik, bahwa mengembangkan objek, mengembangkan kawasan itu memang perlu ada satu ide yang disepakati bersama, sehingga tidak melompat jauh dari apa yang kemudian menjadi target atau yang sudah berkembang. Jadi kalau kemudian konsepnya adalah homestay, ya tinggal di masyarakat, ya konsepnya ya biar aja merasakan tinggal hidup di masyarakat biasa masak dengan kayu, ya biar aja merasakan, oh bagaimana sih pagi-pagi ternyata ibu-ibu di kampung itu sudah memasak dengan kayu, bagaimana panas asapnya itu dia bisa nikmati, dan seterusnya. Menu makanan juga menu makanan khas desa itu, bukan kemudian menyesuaikan menjadi menu makanan hotel dan seterusnya, karena memang ya yang ingin dirasakan ya suasana di situ. Ini yang mungkin menarik untuk kemudian menjadi catatan bersama tentang bagaimana mengembangkan desa wisata atau mengembangkan objek wisata di desa, karena kayaknya terpacu dari desa bisa tumbuh seperti ini karena wisata, maka kemudian semua membuat wisata, semua membuat waterboom, semua membuat gardu pandang, semua membuat tempat yang menarik untuk selfie, tapi tidak dipersiapkan keberlanjutannya. Jadi mungkin setahun atau 2 tahun habis itu ya udah, orang udah nggak pada datang lagi di situ dan seterusnya. Silakan, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan ini luar biasa tentang desa wisata, karena memang salah satu yang menarik adalah bagaimana sikap masyarakat ini yang menjadi penting untuk kemudian kita nyaman ada di satu kawasan wisata di desa atau desa wisata. Dan mestinya memang paket-paket wisata ini menjadi penting. Mama kayak kita di kawasan Borobudur itu ada yang memang kemudian Anda tinggal Anda di homestay atau di penginapan warga, kemudian pagi jadwal Anda jam sekian nanti ke sini, jam sekian nanti ke sini, dan seterusnya. Jadi rangkaian melakukan kegiatan di desa sampai siang itu mereka sudah direncanakan. Sarapannya nanti di warungnya ini, makan mungkin bubur gudeg atau kemudian agak siang lagi bisa datang ke sanggar kesenian dari masyarakat, atau mungkin melihat proses produksi membuat kerajinan, atau mungkin membuat makanan khas tradisional, kemudian siangnya nanti makan siang di mana dan seterusnya. Ini paket-paket seperti itu yang mungkin menjadi bagian dari daya tarik untuk berwisata, karena konsepsi pengelola wisata itu sebisa mungkin sekali kamu datang habiskan duit kamu di sini. Itu konsepsi wisata yang dulu kita pahami ya. Jadi sekali kamu datang ya habiskan belanja di sini. Semua ada di sini, Anda nggak perlu kemudian spend money atau mengeluarkan uang tidak di lokasi wisata. Jadi bagaimana semuanya bisa ada di kawasan itu, dan Anda pulang itu dengan cerita, dengan kepuasan, dan dengan uang sudah habis di tempat itu. Ini yang bagian-bagian yang perlu dikembangkan atau di-educate kepada teman-teman pengelola desa wisata. Pak Darsono, silakan, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya Pak De. Ya. Sudah kedengaran Pak? Sudah. Oke Pak, makasih banyak Pak De. Saya kembali ke ini Pak. Saya di Kutai Timur ini Pak, saya juga pendamping desa. Tapi saya di akhir-akhir ini kan memang kita
di dana desa itu kan diprioritaskan wisata. Tapi saya kurang update atau bagaimana ini, saya tidak belum mengetahui apa yang dibilang tadi Pak De itu. Sebagai saya sepaham bahwa sampai saat ini konsep desa wisata itu seperti apa, seperti itu. Yang dilakukan desa sekarang kan ramai-ramai membangun wisata di desa. Ini yang menurut saya belum ketahui pas itu kriteria-kriteria seperti apa, batas-batas seperti apa sehingga desa itu bisa ditetapkan menjadi desa wisata. Yang sekarang ini ramai-ramai, bahkan banyak sekali desa itu ramai-ramai melihat potensi dari keindahan alam, dari alam. Tapi ada juga yang desa yang sudah paham tentang desa itu, kalau mau dikatakan desa wisata itu bukan hanya dari segi keindahan alamnya, dari alam. Tetapi kalau sudah berstatus desa wisata, katanya itu bukan hanya dari alam, tetapi minimal kegiatan masyarakat desa itu memang berbasis wisata. Misalnya dari non alam itu ada pengembangan budaya adat yang mereka bisa pertunjukkan dengan penjadwalan, misalnya pertunjukan budaya setiap minggu, sehingga bukan hanya alam yang didapatkan kalau orang masuk di situ. Jadi sampai saat ini saya terus terang aja, saya tidak paham apa yang dimaksud dengan desa wisata, apa yang dimaksud dengan wisata di desa. Yang seperti dikembangkan tadi Pak De itu kan, kalau cuma sekedar wisata di desa ya bikin waterboom ya sudah ada wisata di desa. Tetapi konsep untuk menjadi desa wisata yang seperti apa sih anunya nih, batas-batasannya yang sampai saat ini kan kita juga belum juga ini ada, cuma dikatakan prioritas untuk wisata, sehingga desa memprioritaskan dana desanya untuk membangun wisata-wisata yang ada, yang bisa mendatangkan pengunjung di desanya. Tetapi konsepnya untuk desa wisata itu belum jelas kalau sampai saat saya ini. Mungkin beda dengan teman-teman yang ada di Jawa, Sulawesi yang memang sudah berkembang dari segi kebudayaan dan sebagainya, sehingga bisa menerapkan konsep desa wisata itu. Mungkin itu Pak De dari saya. Makasih banyak. Oke. Terima kasih. Ini memang menarik kita bicara tentang balik lagi ini tentang bagaimana tuntutan profesional seorang pendamping ini harus tahu sedikit dari banyak hal. Artinya saya ngomong desa wisata nyambung, oh iya konsep dasarnya kayak gini lah, lebih lanjut ya perlu dikembangkan. Konsep BUMDes bersama itu seperti apa ya, setidaknya mesti paham hal-hal dasarnya. Konsep tentang pengentasan kemiskinan ekstrim itu seperti apa lah, itu memang perlu dasar-dasar yang dikuasai dan seterusnya. Kira-kira gitu ya Pak Sabana ya, tuntutan sebagai seorang pendamping profesional itu harus kayak Superman gitu, tahu segala sesuatunya. Benar nggak Pak Sabana? Ya. Peningkatan kapasitas dan pembelajaran jadi penting ini aja Pak Sabana. Ya, memang selaku tenaga pendamping profesional kita dituntut untuk terus belajar Pak De. Ya, seperti bahasa tadi kita banyak tahu walaupun sedikit gitu ya. Nah, bicara konsepsi pengembangan pariwisata itu makanya ada beberapa literasi sebenarnya bisa yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata itu sendiri. Misalnya kalau tidak salah Kementerian Pariwisata itu kan mendefinisikan konsep pengembangan desa wisata itu adalah bagaimana menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata dengan cara memadukan apa yang ada di desa, Pak De. Misalnya daya tarik sumber daya alamnya, budayanya, fasilitas yang ada di pariwisata itu akses juga termasuk, supaya keterpaduan itu bisa saling bersinergi. Nah, tinggal lagi seperti yang disampaikan Pak De tadi, targetnya, segmentasi wisatawan yang mau dikejar itu yang mana misalnya gitu. Apakah wisatawan lokal yang memang hanya mengeluarkan receh dalam bentuk beberapa, atau targetnya dolar misalnya. Nah, ya. Jadi konsep ini menjadi menarik untuk bagaimana
perlu ada konsultan atau ada apa semacam konsultan pariwisata ya. Dia bisa langsung mengatakan bahwa oh ini apa Anda harus melakukan tahapannya seperti apa dan seterusnya. Jadi bukan serta-merta urusannya hanya fisik saja. Jadi jalan menuju objek wisata itu memang harus mulus atau memang ya udah biarin aja seperti apa jalan sungai kering, karena memang ya kenikmatannya ya lewat jalan yang bergelombang itu kalau naik jeep. Kalau kemudian jalannya di aspal mulus ya jadi nggak menarik lagi kan. Jadi nggak ada guncangan-guncangan ya nggak menarik. Bukan berarti bahwa nggak punya duit untuk membuat jalan itu jadi mulus, tapi memang ya jalan berbatu itulah yang kemudian menjadi daya tarik. Oke, tanpa terasa sudah hampir di penghujung. Kang Ulil silakan bisa open mic. Silakan, Ulil. Halo. Halo, Ulil. Halo. Halo, Ulil. Tadi udah resen, kita berikan kesempatan open mic. Ada yang ingin disampaikan? Suaranya nggak ada. Belum terkoneksi. Halo? Oke, mohon maaf karena suaranya nggak bisa koneksi. Jadi kita sampai di sini obrolan kita. Promosi desa wisata yang mestinya Gus Ivan bisa hadir, kebetulan topik ini juga dari Gus Ivan semalam menyampaikan, tapi mungkin karena ada acara mendadak yang nggak bisa beliau bergabung. Tapi menarik bahwa ternyata ketika kita mencoba melontarkan desa wisata dan objek wisata desa ini, kemudian teman-teman menjadi terpikir untuk lebih mendalami konsepsi desa wisata itu seperti apa, dan semoga semakin banyak forum-forum yang bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman pendamping profesional, dan semoga teman-teman pendamping profesional tidak henti-hentinya untuk terus belajar. Jangan juga belajar hanya karena sertifikatnya atau sertifikatnya atau mungkin masuk di DRP, tapi bagaimana ilmu yang Anda dapat itu menjadi bagian yang penting untuk peningkatan kapasitas pribadi. Saya merasakan betul bahwa belajar itu bisa di mana saja, bisa dengan siapa saja. Setiap kita bisa menjadi guru, setiap kita bisa menjadi murid untuk satu pengetahuan yang mungkin kita banyak tidak tahu. Pasti ada orang yang lebih banyak tahu, dan yakinlah bahwa lebih banyak orang yang suka berbagi ilmu daripada orang-orang yang tidak senang berbagi ilmu, karena tidak ada alasan bahwa ketika kamu membagi ilmu maka kamu akan menjadi miskin atau menjadi bodoh, nggak ada. Kalau kamu membagi harta mungkin bisa menjadi miskin karena hartanya habis dan seterusnya, walaupun Tuhan pasti akan memberikan pintu rezeki yang lain, tetapi bahwa kalau berbagi ilmu yakinlah bahwa itu tidak membuat kita menjadi bodoh. Saya ingat almarhum bapak saya pernah berpesan bahwa berbagilah ilmu selayaknya sumur. Jadi ketika airnya ditimba terus-menerus, maka akan kemudian sumur itu akan menghasilkan air yang semakin jernih. Pada saat sumur itu kering, kita harus memperdalam lagi supaya bisa menghasilkan air lagi. Dan bersedihlah kamu ketika tidak ada orang yang mengambil air di sumur itu, karena
air akan berkenang dan kemudian akan berbau dan akan tidak ada manfaatnya. Jadi rugilah mereka-mereka yang punya ilmu dan tidak pernah berbagi. Sampai di sini kesempatan pagi hari ini, mohon maaf Gus Ivan belum sempat bergabung, tetapi saya yakin ada manfaat kita bersilaturahmi karena itu sudah merupakan janji Tuhan. Siapapun yang menghidupkan tali silaturahmi, dia akan dipanjangkan umurnya dan diperluas rezekinya. Salah satu rezeki yang kita bisa dapatkan adalah mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk perjalanan kita ke depan. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis kentul baris. Salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.